akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu produk ayam cabai hijau Nusantara. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gini Ganjar dengan NRP terakhir 141. Saya Lutfi Minjaki Putra dengan NRP terakhir 270. Saya Rana Kaden dengan NRP terakhir 306. Saya Diayu Ariani dengan NRP terakhir 403. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang, yaitu Bandung dikenal sebagai salah satu kota kuliner terbaik di Indonesia. Keanekaragaman cita rasa, kreativitas penyajian, serta budaya nongkrong masyarakat Bandung menjadikan kota ini sebagai tempat yang subur bagi berkembangnya industri makanan dan minuman. Dari makanan tradisional Sunda hingga inovasi modern, Bandung selalu menawarkan pilihan kuliner yang menarik bagi wisatawan maupun warga lokal. Hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku usaha di bidang makanan untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk kuliner yang digemari masyarakat. Salah satu jenis kuliner yang memiliki pasar luas adalah olahan ayam. Ayam merupakan bahan makanan yang disukai hampir semua kalangan karena rasanya yang lezat, harganya yang terjangkau, dan kemudahan dalam pengolahannya. Di antara berbagai varian masakan ayam cabai hijau ini menjadi salah satu menu semakin digemari karena memadukan rasa pedas, segar, khas cabai hijau dengan kelezatan daging ayam yang gurih. Melihat potensi pasar yang besar dan tren masyarakat yang menyukai makanan pedas dan praktik bisnis, ayam cabai hijau di Kota Bandung menjadi peluang yang sangat menjanjikan selain memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan lezat dan terjangkau. Bisnis ini juga bisa dikembangkan dengan konsep modern seperti food delivery, kemasan kekinian, hingga kolaborasi dengan platform digital untuk pemasaran. Dengan latar belakang tersebut, bisnis ayam cabai hijau di Bandung bukan hanya menjadikan peluang usaha, tetapi juga bagian dari dinamika perkembangan kuliner kota yang terus bergerak dan maju dan berinovasi. Usaha di sini ada jenis usaha jenis usaha yang akan dibuat adalah jenis usaha di bidang kuliner yang sedang tren di kalangan masyarakat. Nama perusahaan kita adalah yang akan dibuat adalah ayam cabai hijau Nusantara, menekankan kelezatan dan rasa ayam cabai hijau. Lokasi yang kami pilih yaitu terletak di daerah di Pati Ukur, karena di Pati Ukur banyak wisata kuliner dan orang yang mengunjungi. Di sini ada visi dan misi. Yang pertama ada visi menjadi brand kuliner ayam cabai hijau terdepan di Bandung yang dikenal rasa autentik, kualitas terbaik, dan pelayanan yang cepat serta ramah, serta berkembang menjadi pilihan utama masyarakat pecinta kuliner pedas di Indonesia. Misinya yaitu yang pertama ada menjadikan ayam cabai hijau dengan cita rasa pedas, segar, dan berkualitas tinggi menggunakan bahan-bahan pilihan. Yang kedua ada memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui kecepatan, keramahan, dan kemudahan akses, baik secara langsung maupun melalui layanan online. Yang ketiga ada mengembangkan inovasi menu dan kemasan agar tetap relevan dengan tren kuliner dan kebutuhan konsumsi masa kini. Yang keempat ada membangun sistem bisnis yang efisien, higienis, dan berkelanjutan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Yang kelima ada menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat lokal melalui kemitraan dan pelatihan usaha kuliner. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Dan ini pengukuran peramalan permintaan untuk mengukur permintaan efektif pada ayam cabai hijau Nusantara menggunakan data jumlah di Pati Ukur 5 tahun terakhir, yaitu 2020 sampai 2024. Metode link ratio adalah menggunakan penghitung permintaan efektif bentuk adalah tabel jumlah penduduk pada tahun 5 terakhir di Pati Ukur. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Pati Ukur 2.444.160 jiwa. Di tahun 2021 2.462.410 jiwa. Yang selanjutnya di tahun 2022 ada 2.484.150 jiwa. Yang 2023 ada
2.506.603 jiwa. Di 2024 ada 2.529.169 jiwa. Dan ini harga dari tahun 2020 itu senilai 15.000, di 2021 senilai 16.000, dan di 2022 senilai 17.000, dan di 2023 senilai 18.000, dan di 2024 adalah 19.000. Kita melalui kenaikan Rp1.000 tiap tahunnya. Dan ini metode learning ratio-nya. Di sini ada jumlah penduduk, ada tabungan 15%, konsumsi 70%, investasi 15%, pendidikan 15%, sandang 15%, pangan 30%, papan 20%, tabungan hiburan 10%, makanan dan isi selanjutnya ada makanan pokok 50%, makanan tambahan 50%, dan nabati 50%, hewani 50%, daging ayam 30%. Ini adalah rumus permintaan efektif 70%, 30%, 50%, 50%, 30% kali jumlah penduduk. Dan ini permintaan efektifnya. Cara menghitungnya yaitu kita jumlahin dulu yang formulanya, terus kita kalikan dengan ini dan hasilnya segini. Mulai dari tahun 2020 hingga 2024. Pengeluaran manusia salah satunya digunakan untuk kebutuhan konsumsi, diasumsikan sebesar 70% dari pengeluarannya, sedangkan kebutuhan pendidikan 15%, sandang 25%, pangan 30%, papan 20%, dan hiburan 10%. Kemudian pangan dibagi menjadi dua ya bagian, yaitu makanan pokok 50% dan makanan tambahan 50%. Pola makanan terdapat nabati 50% dan hewani 50%. Setelah itu terdapat bahan-bahan dalam hewani yaitu daging ayam 30%. Selanjutnya ada permintaan efektif. Di sini yang tadi kita sudah hitung, dan ini nilai ini yang harganya, dan ini X ini 15.000 dikalikan permintaan efektif dan hasilnya segini, dan ini X2 15.000 kali 15.000 hasilnya segini, dan ini hasil dari 2020 sampai 2024 segini hasil. Selanjutnya ada metode regresi linear, yaitu dengan rumusnya B sama dengan N delta XY dikurangi delta X dikali delta XY dikali delta Y per N dikali delta X pangkat 2 dikurangi delta X kuadrat. N yaitu adalah 5 karena kita ngambil sini 5 tahun terakhir. XY ini yaitu 336 mengambil dari sini. Dan selanjutnya delta X sama juga ngambil dari yang sebelumnya, terus delta Y nya segini, Y nya segini, delta X nya segini dikurangi 85.000 kuadrat, yaitu hasilnya 48.390.000 per 50 juta sama dengan 0,9678. Terus kita cari yang A, yaitu rumusnya yaitu delta Y dikurangi B dikali delta X per N. Delta Y nya yaitu nilai 195.683 dikurangi B nya yang tadi yang ini 0,9678, delta X nya yaitu 85.000 per 5. Hasilnya segini dibagi 5 yaitu hasilnya 22.684. Dan ini adalah peramalan permintaan. Rumusnya yaitu Y sama dengan A sama dengan BX, yaitu Y 2025 sama dengan 22.684. Ngambil dari A yang ini ditambah 0,9678, masukin B nya, terus dikali 20.000. Kenapa 20.000? Karena kita per tahun naik 1.000. Ya hasilnya segini, dan ini peramalan kita dari 2026, 2007, 2008, 2009.
Selanjutnya ada pengukuran dan peramalan penawaran. Pengukuran penawaran yaitu tahun 2020 sampai 2024. PE-nya yaitu permintaan efektif dari tahun 2020 sampai 2024. Penawarannya 500. Pasar potensialnya yaitu ini dikurangi ini. PE dikurangi penawaran. Hasilnya segini pasar potensial. Peramalan penawarannya yaitu ini sampai 2029 sama PE penawaran pasar potensial, PE dikurangi penawaran hasilnya pasar potensial. Strategi pemasaran produk segmenting. Yang pertama ada usia. Produk dari ayam cabai hijau Nusantara ini dapat dikonsumsi oleh remaja hingga dewasa. Yang kedua ada jenis kelamin. Produk dari ayam cabai hijau Nusantara dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Yang ketiga ada pekerjaan. Produk ayam cabai hijau ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, dan ibu rumah tangga. Pendapat produk dari ayam cabai hijau Nusantara ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Targeting. Target utama dari produk ayam cabai hijau adalah mahasiswa dan pekerja kantoran yang membutuhkan makanan cepat saji dengan terjangkau, namun tetap menggugah selera mereka mencari pilihan makan siang, makanan malam yang tidak ribet, praktis, dan bisa diandalkan setiap saat. Selain itu, mereka memiliki ketertarikan pada makanan yang pedas yang menjadi ciri khas rasa Indonesia, khususnya dengan sentuhan rasa khas Padang dari sambal cabai hijau. Positioning. Agar produk cabai hijau mampu menonjol di antara kompetitor lainnya, diperlukan positioning yang kuat dan jelas di benak konsumen produk. Ini diposisikan sebagai makanan pedas otentik khas Nusantara yang tidak hanya lezat, tetapi juga praktis dan terjangkau. Ayam cabai hijau ini dikenal sebagai sahabat makan siang atau penyelamat lapar bagi mereka yang sibuk namun tetap ingin menikmati hidangan tradisional dengan rasa otentik dengan menggunakan tagline seperti pedasnya bikin nagih atau sensasi cabai hijau lezat tanpa basa-basi. Brand ini ingin membangun citra kuat sebagai spesialis ayam cabai hijau dengan rasa yang khas dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, strength berkekuatan, cita rasa khas dan autentik. Sambal cabai hijau merupakan salah satu ciri khas masakan Minang yang belum banyak dijadikan menu utama oleh kompetitor, memberikan keunikan dan kekhasan rasa. Harganya juga terjangkau, menyasar segmen menengah ke bawah dengan harga bersahabat, menjadikannya pilihan utama bagi mahasiswa dan pekerja. Kemudahan akses atau dine-in and delivery tersedia melalui berbagai platform online seperti GoFood, GrabFood, serta bisa dibeli langsung di outlet atau gerobak makan. Weakness atau kelemahan tergantung pada selera terhadap pedas. Tidak semua konsumen yang menyukai makanan pedas sehingga potensi pasar bisa terbatas tanpa varian yang pedas. Kualitas bahan baku bisa bervariasi jika tidak konsisten dalam menggunakan cabai dan bumbu, bisa mengurangi kualitas rasa antar cabang atau outlet. Lalu ada opportunity yaitu peluang. Ayam adalah bahan lauk pauk yang digemari oleh masyarakat di semua kalangan. Lembaran dari 50% masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas. Ayam cabai hijau yang patut dicoba karena jarang tersedia di tempat lain, yaitu dengan rasa sambal hijau yang khas. Lalu di sini ada treat, ancaman, sambal hijau dan banyak tempat makanan baru dengan menu ayam sambal hijau. Selanjutnya penilaian aspek teknis dan produksi. Kapasitas produksi ekonomis. Kapasitas produk ayam cabai hijau Nusantara ini hasil produksi untuk hari-harinya kami menjual 100 per harinya dengan 5 tenaga kerja. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat produksi yang kami buat akan meningkatkan sesuai dengan permintaan konsumen. Rencana produksi tahunan selama umur ekonomis. Rencana produksi tahunan ayam cabai hijau Nusantara dengan 5 tenaga kerja dan target produksi harian di 115 porsi. Maka ayam cabai hijau Nusantara ini dapat memproduksi 41.540 ayam cabai hijau dalam 1 tahunnya. Kebutuhan tenaga kerja langsung. Kami punya 5 tenaga kerja, yaitu yang pertama sebagai orang yang memasak, terdiri dari 2 orang. Yang kedua sebagai pelayan, terdiri dari 2 orang. Dan terakhir sebagai
kasir terdiri dari 1 orang. Untuk upah tenaga kerja chef yaitu 250.000. 2.500.000 sorry. Untuk upah pelayan yaitu 1.500.000 dan untuk upah kasir sebesar 1.800.000. Selanjutnya ada penilaian aspek keuangan. Nah, ini penilaian aspek keuangan kita, kebutuhan dana per bulan. Untuk kebutuhan dana per bulan, kebutuhan modal kerja, kita senilai total biaya beban per bulan kita ada 17.065.000. Total biaya beban per bulan kita yaitu BOP variabelnya yaitu 1.672. Biaya beban lainnya kita ada 3.015.000. Lalu ada beban gaji, total beban gaji yang kita keluarkan yaitu 6.400.000. Total modal usahanya yaitu 28.152.000. Jadi kebutuhan dana per bulan yaitu biaya bahan baku per bulan sama dengan 17.065.000, BOP variabel sama dengan 1.672.000, biaya beban lainnya yaitu 3.015.000, gaji karyawan 6.400.000, total keseluruhan biaya yaitu menjadi 28.152.000. Total modal kerja selama 1 tahun adalah 28.152.000 kali 12 yaitu 337.824.000. Selanjutnya ada ini kebutuhan dana aktiva tetap. Ini ada gerobak, wajan, kompor, piring plastik, sendok dan lain-lainnya. Yaitu total harga aktiva tetap kita yaitu 13.382.000. Sumber dananya yaitu kebutuhan dananya yaitu total modal usaha kali 12 bulan yaitu kan tadi 334.000. Total biaya peralatan dari 13.382.000. Investasi kita ada di angka 550 juta. Jumlahnya yaitu 901.266.000. Sumbernya yaitu dari modal sendiri. Semua hasil ini dari modal sendiri. Jadi 901.266.000 itu dari modal sendiri. Ini ada proyeksi laba rugi yaitu persen dari normal dari unit penjualan tahun 1 sampai 5, yang tahun satunya ada 41, 540 dan sampai tahun 5-nya 45, 411. Penjualannya ada 800 juta, 30, 800.000. Terus di tahun kedua sampai tahun kelimanya ada 908 juta, 220.000. Nah, beban variabel itu ada biaya bahan sama BOP variabel. Biaya bahannya ada 204.780.000. BOP variabelnya jadi 20.064.000 ditambah jadi hasilnya 224.844.000. Nah, jumlah BOP variabel dari tahun 1 sampai tahun kelima itu ada di tahun kelima ada 224.844.000. Nah, laba kontribusinya ada di tahun pertama yaitu 605.956.000. Hasilnya dari ditambah ini sampai ke tahun kelima yaitu 6.683.376.000. Nah, di sini ada beban tetap. Beban tetap terdiri dari gaji karyawan di tahun pertama yaitu 76.800.000. Listrik dana bangunan yaitu 36.180.000. Penyusutan ada di tahun pertama itu 2.676.400. Jumlah beban tetap itu dari 115.656.400 itu dijumlahi dari gaji karyawan, listrik dan bangunan, penyusutan. Jumlahnya di tahun pertama ada 115.656.400. Nah, ini di tahun kelima juga sama ditambah-tambahin. Nah, laba sebelum pajak itu pajak 12% dari 460.269.600 perak. Pajak dipotong pajak 12% yaitu 58.836.952 perak. Nah, hasilnya sama di tahun kelima juga sama. Nah, laba setelah pajak yaitu 431.463.648 perak. Ini dijumlah
dikurangin, hasil equivalent rate of return-nya 465.523.168 dibagi tambah kan? Nanti dipotong aja ya. 901.205.600. Ini ada persennya 51,66%. Di sini saya akan menjelaskan proyeksi arus kas. Pertama, ada di tahun pertama penjualannya ada 830.800.000 sampai ke tahun kelima ada 908.220.000. Kemudian ada investasi awal itu ada 900.206.000. Biaya bahan tahun pertama sampai tahun kelima ada 204.780.000 sama biaya variabel 224.844.000 hingga ke tahun kelima. Gaji karyawan ada 76.800.000 hingga tahun kelima. Listrik bangunan 36.180.000 sama hingga tahun kelima. Pajak 12% di tahun pertama 58.835.952 hingga ke tahun kelima ada 68.126.352. Terus ada jumlah kas keluar di tahun pertama 601.439.952 itu. Terus ke tahun kelima ada 610.730.352.000. Lalu investasi diturunin 901.206.000 dikurang 601.439.952 hasilnya segini. Sampai ke tahun kelima sama dikurangin, terus hasil dari pengurangan tersebut sisanya segini. Terus payback periodenya arus kas masuknya 901.206.000. Di tahun pertama ada 229.360.048 hingga ke tahun kelima ada 290.489.648. Ini ada NPV-nya 415.891.80.000. Lalu profitability index-nya itu hasil dari penjumlahan arus kas masuk ditambah dengan NPV sama dengan 1.017.097.840. Lalu profitability index-nya ada 1,461 yaitu layak, dan yang terakhir ada IRR-nya 13,47%. Di sini kesimpulannya ARR-nya hingga ke IRR itu semuanya layak. Dengan pertimbangan keempat indikator di atas, maka menurut kami usaha MC Hijau dinyatakan layak untuk dijalankan dan memiliki prospek yang menguntungkan. Baca itunya. Gimana seperti itu? Penilaian aspek manajemen dalam menjalankan usaha MC Hijau, aspek manajemen menjadi kunci utama untuk kesuksesan bisnis. Pertama, manajemen produk sangat penting untuk mengembangkan resep yang lezat dan konsisten, serta menjaga kualitas bahan baku seperti ayam dan cabai hijau agar selalu segar. Selanjutnya, manajemen operasi berperan dalam mengadakan bahan baku, proses memasak yang efisien dan higienis, serta pengaturan stok agar tidak terjadi pemborosan. Dari sisi pemasaran, usaha ini perlu menentukan target pasar yang tepat, melakukan promosi melalui media sosial atau kerjasama dengan layanan antar makanan, serta membangun branding yang menarik agar dikenal luas. Manajemen keuangan juga tidak kalah penting dengan penganggaran yang baik, pencatatan keuangan yang rapi, serta pengendalian biaya operasional
Pelayanan pelanggan yang prima juga menjadi fokus agar pelanggan merasa puas dan loyal. Dengan menawarkan masukan untuk perbaikan, terakhir manajemen resiko harus diperhatikan, terutama dalam menjaga kebersihan dan keamanan pelanggan serta menyiapkan antisipasi terhadap risiko keuangan agar usaha Cabai Ijo dapat berjalan lancar dan berkembang. Penilaian aspek hukum. Untuk usaha Cabai Ijo, pemilihan jenis badan usaha sangat penting disesuaikan dengan skala dan tujuan bisnis. Usaha perorangan menjadi pilihan yang paling sederhana dan umum untuk bisnis kecil hingga menengah karena mudah didirikan dan biaya administrasinya rendah. Meskipun pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh resiko usaha, jika ada lebih dari satu pihak yang ingin berinvestasi dan menjalankan usaha bersama, maka bentuk persekutuan komanditan CV bisa menjadi pilihan karena lebih fleksibel dan memungkinkan adanya sekutu aktif dan pasif dalam pengelolaan usaha. Sementara itu, untuk usaha yang berencana berkembang besar dengan kebutuhan investasi yang lebih besar, membentuk perseroan terbatas atau PT menjadi langkah tepat karena badan usaha ini berbadan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Selain itu, meskipun jarang digunakan untuk usaha kuliner, koperasi juga bisa menjadi opsi jika usaha dijalankan oleh komunitas yang mengutamakan prinsip bersama. Secara umum, usaha perorangan dan sipil lebih cocok untuk usaha Cabai Ijo yang baru mulai atau masih skala kecil hingga menengah, sementara PT lebih sesuai untuk pengembangan usaha bisnis. Jaminan atas dana yang berasal dari penjualan, yaitu dana yang dikelola dari penjualan ayam Cabai Ijo merupakan aset penting yang harus dikelola dengan baik agar usaha dapat berjalan lancar dan berkembang. Pengelolaan dana ini perlu dilakukan secara terpisah dari dana pribadi pemilik, misalnya dengan membuka rekening khusus usaha dan membuat pencatatan keuangan yang rapi untuk menjaga transparansi. Selain itu, kepentingan dana ini juga harus didukung oleh legalitas usaha seperti surat izin usaha dan dokumen perpanjangan agar dana tersebut diakui secara sah dan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan kredit atau investasi. Jika usaha bekerja sama dengan investor atau mitra, maka dana hasil penjualan sebaiknya diatur melalui perjanjian kerjasama yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan. Dalam beberapa kasus, aset fisik usaha seperti peralatan, dapur, atau kendaraan juga dapat dijadikan agunan ketika pengajuan pinjaman modal usaha, sehingga dana penjualan bisa menjadi bukti penghasilan dana arus kas usaha. Dengan jaminan tersebut, dana dari penjualan ayam Cabai Ijo dapat terjaga keamanannya dan mendukung keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada aspek hukum. Aspek hukum dalam usaha ayam Cabai Ijo sangat penting untuk menjamin kelancaran operasional dan perlindungan bisnis. Pemilik usaha harus memastikan bahwa bisnis sudah terdaftar secara resmi dan memiliki izin usaha seperti surat izin usaha perdagangan SIUP dan nomor induk berusaha NIB agar usaha berjalan secara ilegal. Selain itu, mengurus izin terkait keamanan pasang dari instansi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM atau Dinas Kesehatan sangat krusial untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan memenuhi standar higienis. Perlindungan hak konsumen juga menjadi perhatian utama, di mana usaha harus memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk, termasuk bahan dan tingkat kepedasan ayam Cabai Ijo, serta menjaga kualitas agar tidak membahayakan kesehatan pelanggan. Jika usaha pemilik mereka dagang mendaftarkan hak keyakinan intelektual dapat membantu melindungi nama dan logo agar tidak disalahgunakan pihak lain. Terakhir, memenuhi kewajiban ketenaga kerjaan seperti memberi upah sesuai undang-undang dan jaminan sosial bagi karyawan juga termasuk aspek hukum yang harus diperhatikan agar bisa berjalan berkelanjutan dan sesuai regulasi. Selanjutnya ada penilaian aspek sosial. Aspek sosial dalam usaha ayam Cabai Ijo mencapai dampak positif yang diberikan kepada masyarakat sekitar, yang mana usaha ini tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi warga lokal, tapi juga membantu mempererat hubungan sosial antara pelaku usaha, karyawan, dan pelanggan melalui interaksi sehari-hari. Selain itu, ayam Cabai Ijo sebagai bagian dari kuliner khas turun melestarikan budaya makan tradisional yang menjadi identitas daerah. Usaha ini juga menyediakan alternatif makanan yang terjangkau dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga kontribusi pada memenuhi kebutuhan sosial akan pangan. Namun pelaku usaha perlu menjaga tanggung jawab sosial dengan memastikan kebersihan dan kualitas makanan agar tidak membahayakan kesehatan konsumen, serta mengelola limbah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya
sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila banyak kurangnya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum